Oke, baik. Di sini kami dari kelompok kelas Filsafat Etika C akan mempresentasikan tentang simbolisme pembelajaran bahasa, dinamika pemaknaan kata dalam bahasa gaul dari perspektif sosial dan akademik. Di sini saya dengan kelompok saya yang beranggotakan Sabrina Namira Azahra, Patricia Aurela Tarigan, Danica Kanaya Parahita, Isabel Rara Khalifa Ardobi, Sarifah Dinis Julien, Muhammad Alif Baihaki, dan juga Revia Nazwa Alifia Zahra. Oke, selanjutnya untuk latar belakang kelompok kami mengambil materi ini adalah karena bahasa merupakan alat untuk menyampaikan ide, perasaan, serta identitas bagi rakyat Indonesia. Bahasa berkembang cepat karena pengaruh budaya, lingkungan, serta teknologi. Kata-kata seperti gabut, healing, dan nolep menunjukkan perubahan makna sesuai konteks. Dalam percakapan sehari-hari, bahasa cenderung santai, sedangkan di dunia akademik, bahasa harus terdengar lebih formal dan terstruktur. Oleh karena itu, perbedaan ini sering menjadi tantangan bagi pelajar, terutama saat terbiasa dengan gaya bahasa media sosial. Oleh karena itu, penting memahami perbedaan penggunaan bahasa agar komunikasi di dunia pendidikan dapat berjalan dengan lebih efektif. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana simbiolisme berperan dalam pembentukan makna kata dalam bahasa gaul. Yang kedua, bagaimana perbedaan makna kata dalam bahasa gaul dan bahasa akademik mempengaruhi proses pembelajaran bahasa. Untuk yang ketiga, apa dampak penggunaan bahasa gaul terhadap kemampuan berbahasa formal di kalangan pelajar atau mahasiswa. Untuk selanjutnya, tujuan penulisan. Tujuan penulisan ini yang pertama menganalisis peran simbiolisme dalam bahasa sebagai cerminan identitas, sosial, dan budaya masyarakat Indonesia yang beragam. Untuk yang kedua, menjelaskan dinamika perkembangan makna kata dalam bahasa Indonesia yang dipengaruhi oleh media sosial dan budaya populer. Yang ketiga, mengkaji bagaimana pemanfaatan simbiolisme bahasa Indonesia dalam lingkungan sosial budaya serta dalam lingkungan akademik. Yang keempat, menganalisis kontribusi simbiolisme terhadap pembentukan nilai, sikap, dan persepsi dalam komunikasi antar individu dalam bermasyarakat. Selanjutnya ada manfaat penulisan makalah ini. Yang pertama adalah manfaat teoritis. Makalah ini diharapkan memberikan kontribusi pada bidang sosiolinguistik dengan menyoroti dinamika bahasa gaul sebagai refleksi identitas sosial dan juga budaya. Ini akan membantu dalam memahami interaksi antar bahasa, masyarakat, dan juga budaya. Yang kedua ada manfaat praktis yang dibagi menjadi 4 sasaran. Yang pertama, bagi penulis. Makalah ini memberikan kesempatan untuk memperdalam pemahaman penulis tentang peran bahasa dalam mencerminkan identitas sosial dan budaya, dan juga meningkatkan kemampuan analitis kritis terhadap fenomena kebahasaan yang terjadi di masyarakat. Lalu, bagi pembaca, dalam memperoleh wawasan baru tentang pentingnya penggunaan bahasa, terutama dalam membedakan antara bahasa akademik dan bahasa sehari-hari ataupun bahasa tidak baku, khususnya bagi pelajar dan juga mahasiswa. Yang ketiga, bagi dunia pendidikan, menjadi bahan pertimbangan bagi pendidik dalam merancang pendekatan pembelajaran bahasa yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Pendidik juga dapat memanfaatkan hasil makalah ini untuk membantu siswa lebih kritis dalam menggunakan bahasa, baik secara lisan maupun tulisan. Dan yang terakhir adalah bagi masyarakat umum, dalam menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga keberagaman bahasa dan memahami simbolisme yang tergantung dalam bahasa sehari-hari sebagai bagian dari identitas budaya bangsa. Selanjutnya yaitu peran simbolisme dalam pembentukan makna kata dalam bahasa gaul. Bahasa mempunyai kemampuan untuk menyampaikan hasrat, ide, keinginan, perasaan, bahkan menjadi simbol dari satu individu kepada individu lainnya. Seiring dengan berjalannya waktu, arti dasar dari sebuah bahasa akan mengalami perubahan. Peran simbolisme dalam membentuk arti kata-kata dalam komunikasi sehari-hari memiliki peran krusial, karena simbolisme membantu dalam menciptakan makna yang lebih dalam, kaya ekspresi, dan terkadang lebih tersirat dibandingkan dengan penafsiran harfiah suatu kata. Simbolisme memungkinkan istilah gaul untuk menyampaikan nuansa emosional atau nilai sosial yang spesifik dalam komunitas tertentu. Lalu contoh pemaknaan dalam kata gaul yang pertama adalah baper atau bawa perasaan.
yaitu seseorang yang terlalu sensitif atau mudah tersinggung, mencirikan perasaan emosional yang berlebihan. Selanjutnya ada bucin atau budak cinta, yaitu simbol bagi individu yang bersedia melakukan apa saja demi cinta, bahkan sampai merugikan dirinya sendiri. Pertama-tama, perbedaan makna antara bahasa gaul dan bahasa akademik memang memberikan pengaruh yang signifikan dalam proses pembelajaran bahasa. Berikut ini contoh dari kalimat yang menggunakan bahasa gaul. Mari kita bahas ini dengan teori-teori pendukungnya. Yang pertama adalah pelanggaran prinsip kooperatif Grice tahun 1975 mengenai maksim relevansi dan maksim cara. Kalimat tersebut menggunakan istilah gaul yang tidak relevan dan tidak jelas dalam konteks akademik, misalnya kata ngap. Nah, kata ngap ini adalah sapaan informal yang tidak sesuai dengan norma sapaan formal dalam komunikasi akademik. Yang kedua adalah ngebut. Secara literal berarti melaju cepat, tetapi dalam bahasa gaul seperti belajar intensif dalam waktu singkat. Nah, makna ini tidak eksplisit dan bisa menimbulkan ambiguitas. Dan kemudian ada baper, singkatan dari terbawa perasaan. Kata ini bersifat sangat subjektif dan emosional, sedangkan komunikasi akademik haruslah objektif dan lugas. Akibatnya, kalimat ini mengaburkan makna dan menurunkan efektivitas komunikasi dalam konteks akademik. Yang kedua, ada perbedaan sistem kategori makna menurut Lakoff tahun 1987. Bahasa gaul berada dalam kategori ekspresif dan emosional yang dinamis. Kalimat ini menyisipkan istilah yang mengekspresikan perasaan intens seperti baper yang sulit diakomodasi dalam bahasa akademik yang mengedepankan objektivitas dan netralitas. Karena makna kata-kata gaul terikat konteks sosial budaya tertentu, tanpa adanya adaptasi yang tepat, makna yang dimaksud dapat salah diinterpretasikan atau tidak dimengerti secara benar oleh audiens akademik. Yang ketiga adalah teori dampak sosial dan budaya bahasa menurut Crystal tahun 2008. Seperti yang kita tahu teman-teman, penggunaan bahasa gaul yang informal dan santai seperti ngap dalam konteks akademik bisa merusak citra profesional siswa. Hal ini menunjukkan ketidaksadaran siswa terhadap ragam bahasa, juga norma sosial yang berlaku di lingkungan akademik, sehingga dapat berpotensi menurunkan kepercayaan dosen atau audiens akademik terhadap keseriusan dan kemampuan komunikasi mereka. Kemudian selanjutnya ada teori dari G tahun 2014 yang menyatakan bahwa bahasa itu adalah praktik sosial yang membentuk identitas. Jadi bahasa itu nggak cuma sebagai alat komunikasi, tetapi menunjukkan siapa sih kita ini dan di mana posisi kita dalam suatu kelompok. Sehingga dalam konteks ini bahasa gaul biasanya dipakai untuk membangun solidaritas sesama teman sebaya. Sementara itu, bahasa akademik biasanya lebih menuntut gaya yang formal. Sehingga di antara gaya bahasa ini dibutuhkan kemampuan code switching atau berganti gaya bahasa sesuai situasi agar komunikasi tetap berjalan efektif. Dan yang terakhir ada teori dari Saussure yang menjelaskan bahwa makna kata itu terbentuk dari hubungan antara signifier atau penanda dan signifit atau petanda. Contohnya dalam kalimat tersebut, kalimat sebelumnya, kata ngebut. Dalam bahasa gaul, kata ngebut berarti belajar dengan sangat intens. Tetapi dalam konteks akademik, ngebut itu berarti melaju cepat secara literal. Karena itu tanpa adaptasi makna, dapat menimbulkan ambiguitas, kebingungan, atau bahkan kesalahpahaman. Sehingga dalam kalimat sebelumnya bisa diganti dalam bahasa dengan gaya bahasa akademik menjadi saya berusaha belajar lebih giat karena merasa terdampak emosional oleh hasil nilai sebelumnya. Kalimat tersebut menjadi lebih jelas dan bisa diterima dalam konteks akademik. Selanjutnya, pembahasan dampak penggunaan bahasa gaul terhadap kemampuan berbahasa formal di kalangan pelajar dan juga mahasiswa.
Generasi muda banyak menggunakan bahasa gaul daripada pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan juga yang formal. Secara umum, penggunaan bahasa gaul dilakukan untuk mempermudah serta mempercepat komunikasi dari suatu kelompok. Hal ini kami kutip dari suatu teori Nurgiansyah pada tahun 2021. Namun perlu diketahui, penggunaan bahasa gaul yang meluas dan terlalu banyak digunakan di kalangan pelajar dan juga mahasiswa dapat menurunkan kemampuan berbahasa Indonesia yang formal. Teori ini juga diperkuat oleh salah satu penelitian pada tahun 2015 oleh Erianto yang mengungkapkan bahwa dominasi penggunaan bahasa gaul dapat mengurangi kemampuan individu dalam menetapkan kaidah tata bahasa, memperkaya kosakata dan membentuk struktur kalimat yang sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan juga benar. Studi tersebut juga menunjukkan bahwa penggunaan bahasa gaul yang terlalu sering dapat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam memahami dan menginterpretasikan teks yang menggunakan bahasa Indonesia yang formal. Akibatnya, pelajar dan mahasiswa cenderung kesulitan memahami materi akademis dan kurang siap memahami tuntutan komunikasi profesional di dunia kerja. Teori ini juga sama seperti yang dikatakan Nasrullah pada tahun 2017 yang menemukan bahwa mahasiswa yang terbiasa menggunakan bahasa gaul cenderung mengalami kesulitan dalam memahami materi kuliah. Lalu, solusi yang dapat dilakukan adalah diperlukan keseimbangan antara penggunaan bahasa gaul dan bahasa formal agar kemampuan berbahasa tetap terjaga. Selanjutnya terdapat peran pendidikan dalam penggunaan bahasa gaul yang bijak. Pendidikan dan media berperan penting dalam mengarahkan penggunaan bahasa gaul secara tepat. Guru dan dosen dapat menanamkan keterampilan code switching atau kemampuan berpindah antara dua atau lebih bahasa dalam percakapan atau penulisan melalui pembelajaran kontekstual. Sementara itu, media sosial dapat menjadi sarana edukasi melalui konten kreatif yang membandingkan bahasa gaul dan bahasa formal. Dengan sinergi keduanya, bahasa gaul dapat tetap eksis sebagai ekspresi identitas tanpa mengganggu kemampuan berbahasa formal dalam konteks akademik dan profesional. Kesimpulan dari presentasi dan penelitian yang telah kami lakukan ini adalah bahasa tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga sebagai cerminan identitas sosial dan budaya, di mana makna-maknanya seringkali dipengaruhi oleh konteks dan simbolisme yang terkandung di dalamnya. Perkembangan bahasa gaul di kalangan remaja dan mahasiswa merupakan bentuk dinamika bahasa yang mencerminkan kreativitas serta pengaruh budaya populer dan media sosial. Namun, penggunaan bahasa gaul yang terlalu dominan dapat memengaruhi kemampuan berbahasa secara akademik karena perbedaan struktur dan tujuan antara bahasa informal dan bahasa formal seringkali menimbulkan kesulitan dalam berpikir kritis dan menyusun argumen logis. Oleh karena itu, penting bagi pelajar untuk memahami perbedaan antara konteks penggunaan bahasa gaul dan konteks penggunaan bahasa formal agar dapat menyesuaikan gaya komunikasi sesuai situasi, sekaligus menjaga kekayaan bahasa sebagai bagian dari identitas dan budaya bangsa. Demikian dari presentasi tentang penelitian kami yang berjudul Simbolisme dalam Pembelajaran Bahasa, Dinamika Pemaknaan Kata dalam Bahasa Gaul dari Perspektif Sosial dan Akademik. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.